Om, gimana kabarnya Om? Sehat Om? Ya, agenda hari ini kan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pak Mark ya, pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebenarnya hari ini adalah agendanya pemeriksaan saksi. Jadi saksi itu diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan kami sebagai kuasa hukum sebenarnya telah siap sejak semula ya untuk menghadapi proses persidangan pada hari ini. Tetapi informasi pemeriksaan ditunda sampai dengan 3:30 ya, pukul 15.30 gitu. Nah, ini adalah persidangan kelanjutan dari sidang awal, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang pada saat itu telah kita cermati dan kita dengar. Saya sebagai kuasa hukum pada saat itu tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum itu, karena kami anggap langsung sajalah kalau berkaitan dengan itu untuk pemeriksaan pokok perkara. Apakah memang sangkaan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu bisa terbukti atau tidak gitu. Karena tentunya kami sebagai tim kuasa hukum akan membantah juga gitu ya. Kami juga telah mempersiapkan segala sesuatu, alat bukti, kemudian kita juga punya sesuatu yang bisa dibuktikan sebaliknya secara material. Dan itu yang kita tunggu, forumnya adalah saat ini, yaitu pemeriksaan saksi. Saksi juga cukup banyak, dan tidak mungkin hari ini juga mungkin diselesaikan dalam satu kali persidangan. Kami memperkirakan mungkin pemeriksaan saksi dalam beberapa kali persidangan ke depannya. Karena kalau dihitung satu kali persidangan ditunda 1 minggu gitu ya. Jadi mungkin minggu-minggu berikutnya juga bisa masih tetap dengan agenda saksi-saksi. Setelah tahapan itu selesai, pemeriksaan saksi dan segala macam telah selesai, kami tim kuasa hukum gilirannya akan mengajukan saksi meringankan ya, saksi adicar dari pihak Pak Mark sebagai terdakwa. Kami telah mempersiapkan, dan kami juga mempersiapkan saksi ahli nantinya. Dan nanti kita akan buktikan segala sesuatunya. Apakah memang dalam perkara ini ada peristiwa pidana atau tidak gitu ya. Karena kami sebagai tim kuasa hukum meyakini sungguh bahwa tidak ada perbuatan pidana dalam perkara itu. Tapi karena saat ini proses persidangan telah bergulir sebagai warga negara yang baik, tentunya Pak Mark dan kami tim kuasa hukum selalu menghargai itu. Dan kita akan diberikan kesempatan pada forum itu untuk membuktikan sebaliknya gitu ya. Nanti ada sesinya, pada saatnya kita akan membuktikan bahwa hakikatnya Pak Mark itu tidak bersalah. Oke, so ini kan yang dituduhkan adalah katanya korupsi kreator senilai 600 juta sekian gitu ya. Mungkin seperti apa? Ya, 600 juta sekian itu kan total loss sebenarnya. Tetapi yang dipersoalkan itu cuma 300 juta lebih. Saya mau katakan gini ya, kalau hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh komite likuidasi pada saat itu, sebenarnya negara itu harus membayar kepada Pak Mark itu sejumlah 500 juta lebih yang sampai saat ini belum dikasih. Sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, rekomendasi dari komite likuidasi itu belum pernah dijalankan oleh Kemenpora ya. Nah, sedangkan di sisi yang lain diduga katanya ada kerugian keuangan negara sebanyak 300 juta. Nah, ini kan tidak balance namanya ya. Beliau punya hak yang harus didapat atau harus dikembalikan sebanyak itu saja belum dikasih. Apalagi mau melakukan korupsi dengan angka yang begitu kecil gitu ya. Terlalu tanggung kira-kira seperti itu. Tapi kita hargai bahwa itu adalah sikap dari penyidik dan jaksa penuntut umum yang harus kita buktikan sebaliknya. Tapi saya tidak akan berbicara tentang materi perkara yang sifatnya harus dibuktikan atau diuji dalam proses-proses persidangan. Yang kedua, sejak semula sebenarnya perkara ini Pak Mark itu sudah mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara yang ditemukan atau diduga oleh penyidik pada saat itu. Itu bagian dari sikap kooperatifnya beliau sebenarnya. Jadi beliau itu sejak semula, secara gentleman itu sudah mengembalikan ya, dugaan kerugian keuangan negara. Saya gunakan diksi dugaan karena memang sifatnya masih dugaan ya, karena akan diuji atau dikonfirmasi secara hukum dalam proses persidangan nantinya. Itu sudah dikembalikan pada tingkat penyidikan. Nah, tapi prosesnya tetap jalan ya, kita hargai saja dan kita akan menggunakan forum ini untuk membuktikan segala sesuatunya. Nominal yang dikembalikan berapa Bang? 300 juta lebih. 300 juta lebih. Ya. Sesuai dengan yang disangkakan. Itu seperti itu. Tuntutannya sendiri berapa tahun sih? Apa itu? Tuntutannya sendiri itu Belum. Saat ini kan baru pembacaan dakwaan. Pembacaan dakwaan itu kan Pak Mark disangka melanggar pasal 2 ya. Kemudian diduga melanggar pasal 3 dan pasal 9.
Pasal 2 itu tentang perbuatan melawan hukum, pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang ya, dan pasal 9 tentang pemalsuan surat gitu ya. Itu 3 konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum. Jadi jeratannya seperti itu, tinggal nanti kita buktikan pasal mana yang terbukti atau tidak terbukti gitu ya. Jaksa nanti membuktikan mana yang terbukti atau tidak terbukti. Itu prosesnya masih panjang gitu ya. Karena semua tahapan ini selesai, baru terakhir jaksa mengajukan tuntutan. Nah, tuntutannya itu biasanya sudah konkret pasal mana yang menurut jaksa akan dibuktikan atau akan terbukti, kira-kira seperti itu. Setelah itu baru tahapan selanjutnya hakim memutus. Jadi berarti ada 3 pasal. 3 ya, biasanya kan dakwaannya alternatif ya. Kalau misalkan dakwaan pertama atau primer tidak terbukti, dia buktikan lagi dengan dakwaan kedua misalkan. Dakwaan kedua tidak terbukti, dia akan membuktikan dengan dakwaan ketiga. Itu sudah biasalah dalam strategi pendakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jangan lupa subscribe ya.